Kitab Yosua. Mari kita mundur sedikit dan mengingat kembali kisah sebelumnya. Allah memilih Abraham dan lalu keluarganya menjadi umat Israel yang kemudian dijadikan budak di Mesir. Jadi melalui Musa, Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah membuat sebuah perjanjian dengan bangsa Israel di Gunung Sinai, dan Allah membawa mereka melewati padang gurun. Kemudian bangsa Israel berkemah di luar tanah perjanjian, dan Musa mengajak mereka untuk menaati perintah Allah, supaya mereka bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain siapa Allah itu. Kitab Yosua dimulai persis setelah Musa mati dan bangsa Israel bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Kisah tentang Yosua dirancang dalam 4 gerakan utama. Pertama-tama, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, dan ketika mereka sudah sampai di sana, mereka menghadapi permusuhan dari orang Kanaan, sehingga mereka terlibat dalam pertempuran. Kemudian setelah memenangkan pertempuran itu, Yosua membagi-bagi tanah perjanjian sebagai warisan kepada 12 suku Israel. Dan kemudian, kitab ini diakhiri dengan pesan terakhir yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Mari kita masuk dan lihat jalan ceritanya. Bagian pertama diawali dengan kematian Musa, dan Yosua ditetapkan sebagai pemimpin baru Israel. Dan penulis dengan sengaja menampilkan Yosua sebagai Musa yang baru. Sama seperti Musa, Yosua mengajak bangsa Israel untuk menaati hukum Taurat, yaitu perintah perjanjian yang diberikan kepada mereka di Gunung Sinai. Kemudian Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah perjanjian, persis seperti yang dilakukan Musa di kitab Bilangan pasal 13 dan 14. Kecuali kali ini, semua berjalan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan beberapa orang Kanaan berbalik dan mengikuti Allah Israel. Yosua kemudian memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Sama seperti laut terbelah untuk Musa di kitab Keluaran, demikian juga sungai Yordan terbelah dan imam-imam mengangkut tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan diikuti oleh seluruh umat Israel. Sekarang di pasal 5, kisahnya mengalami transisi. Umat Israel mengingat kembali akar mereka sebagai umat perjanjian Allah dan generasi yang baru disunatkan. Dan mereka merayakan Paskah yang pertama di tanah perjanjian. Kemudian, mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Dan Yosua mengalami perjumpaan yang aneh dengan seorang kesatria misterius, yang ternyata adalah komandan malaikat Allah. Lalu Yosua bertanya, "Engkau di pihak kami, atau engkau di pihak musuh kami?" Kesatria tersebut menjawab, "Bukan keduanya." Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang sebenarnya di sini adalah, apakah Yosua ada di pihak Allah? Jelas sekali bahwa keseluruhan kisah ini bukanlah tentang bangsa Israel melawan orang Kanaan, melainkan kisah pertempuran Allah. Dan bangsa Israel akan memainkan peranan sebagai penonton dan kadang-kadang sebagai pendukung rencana Allah. Kisah ini menuntun kita pada bagian selanjutnya. Kita menemukan berbagai cerita mengenai perselisihan yang dialami bangsa Israel dengan beberapa kelompok orang Kanaan. Dan bagian pertama menceritakan kisah 2 pertempuran secara detail. Dan kisah itu diikuti oleh beberapa kisah pendek yang merangkum tahun-tahun pertempuran menjadi beberapa ringkasan singkat. 2 pertempuran pertama adalah melawan kota Yeriko dan Ai. Kedua pertempuran itu menyuguhkan gambaran yang bertolak belakang antara kesetiaan Allah dan kegagalan bangsa Israel. Di Yeriko, bangsa Israel melakukan pendekatan yang benar-benar pasif. Mereka membiarkan hadirat Allah dalam tabut perjanjian, menuntun mereka mengelilingi kota diiringi dengan musik selama 6 hari. Dan sama seperti Rahab yang berbalik kepada Allah Israel, mungkin orang-orang Yeriko akan melakukan hal yang sama. Namun ternyata tidak. Jadi di hari ke-7, imam-imam meniup trompet dan tembok Yeriko runtuh, sehingga membawa bangsa Israel pada kemenangan. Inti dari kisah ini adalah bahwa Allah lah yang akan membebaskan umatnya. Bangsa Israel hanya perlu percaya dan menunggu. Lalu kisah selanjutnya tentang pertempuran melawan bangsa Ai yang memberikan pembelajaran yang berbeda. Adalah seorang Israel yang bernama Akan. Dia mencuri dari Yeriko beberapa barang yang dikhususkan untuk Allah saja dan dia berbohong mengenai itu. Ini adalah kejadian yang sangat timpang setelah semua yang dilakukan Allah untuk bangsa Israel. Jadi bangsa Israel bertempur melawan bangsa Ai dan mereka kalah telak. Hanya setelah dengan rendah hati mereka mengakui dosa dan menindak dosa Akan, Israel bisa meraih kemenangan kembali. Jadi kedua kisah ini diletakkan di depan untuk mengajarkan nilai yang penting. Jika bangsa Israel ingin mewarisi tanah perjanjian, mereka harus menaati dan percaya kepada perintah Allah.
Mereka tidak mendapat perlakuan khusus. Paruh kedua dari bagian ini dimulai dengan orang-orang Gibeon, kelompok orang Kanaan, dan mereka bertindak persis seperti yang dilakukan Rahab, yaitu berbalik dan mengikuti Allah Israel, dan mereka mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel. Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan raja-raja Kanaan lainnya, yang mulai membentuk aliansi dan koalisi, dan mereka ingin menghancurkan bangsa Israel. Jadi bangsa Israel terlibat pertempuran dengan mereka, dan bangsa Israel meraih kemenangan besar. Jadi keseluruhan bagian ini disimpulkan dengan ringkasan daftar kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Musa dan kemudian oleh Yosua. Sekarang, mari kita berhenti sejenak karena besar kemungkinan kisah-kisah ini dan segala kekerasan yang ada di dalamnya akan membuat kita terganggu. Dan jika kita adalah pengikut Yesus, kita pasti bertanya-tanya. Seperti, bukankah Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu"? Mengapa Allah menyatakan peperangan di sini? Jadi pertama, mengapa harus orang Kanaan? Alasan utamanya sebenarnya sudah dijelaskan sebelumnya di kisah Alkitab, yaitu karena kebudayaan orang-orang Kanaan sudah berubah menjadi sangat rusak secara moral, terutama jika berhubungan dengan seks. Lihat Imamat pasal 18. Mereka juga melakukan praktek pengorbanan anak secara marak. Lihat Ulangan pasal 12. Jadi Allah tidak ingin praktek ini mempengaruhi umat Israel. Orang Kanaan harus diusir. Hal ini memunculkan pertanyaan kedua. Apakah Allah benar-benar memerintahkan pembantaian orang Kanaan seperti suatu genosida? Sekilas, kita melihat frasa yang digunakan dalam kisah-kisah ini. Bangsa Israel menghancurkan mereka sepenuhnya. Mereka tidak membiarkan satu orang pun atau apapun yang bernafas selamat. Tapi jika kita membaca untuk kedua kalinya dengan lebih cermat, kita akan melihat bahwa ungkapan-ungkapan ini adalah hiperbola dan tidak harfiah. Jadi kembalilah ke perintah awal tentang orang Kanaan dalam Ulangan pasal 7. Israel pertama kali diperintahkan untuk mengusir orang Kanaan, tapi kemudian diperintahkan untuk menghancurkan mereka. Dan kemudian diikuti perintah untuk tidak kawin dengan mereka atau melakukan transaksi bisnis dengan mereka. Jadi mereka tidak bisa menikahi seseorang yang telah mereka hancurkan. Saya pikir Anda mengerti maksudnya. Hal yang sama juga terjadi dalam kisah Yosua. Perhatikan dengan seksama. Sebagai contoh, dikatakan dalam Yosua pasal 10 bahwa bangsa Israel tidak membiarkan satu orang pun selamat di kota Hebron dan Debir. Kemudian di pasal 15, kita melihat kota-kota ini masih didiami oleh orang-orang Kanaan. Jadi kita bisa melihat bahwa Yosua menyesuaikan dengan kisah-kisah pertempuran kuno lainnya dengan menggunakan bahasa hiperbolis dan tidak harfiah sebagai gaya narasinya. Jadi sebenarnya, kata genosida tidak benar-benar mewakili yang kita baca di sini. Apalagi jika kita mengingat kisah tentang orang-orang Kanaan yang berbalik kepada Allah Israel, seperti Rahab dan orang-orang Gibeon. Allah sangat terbuka kepada mereka yang mau berbalik kepadanya. Hal terakhir yang perlu dipikirkan adalah bahwa kisah-kisah ini menandai momen unik dalam sejarah bangsa Israel. Pertempuran ini terbatas pada segelintir kelompok masyarakat yang tinggal di tanah Kanaan. Dengan semua bangsa lain, Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengejar kedamaian. Silahkan baca Ulangan pasal 20. Jadi, tujuan dari kisah-kisah pertempuran ini bukan supaya kita, para pembaca, pergi melakukan kekerasan atas nama Tuhan. Sebaliknya, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Allah membawa keadilannya atas kejahatan manusia pada saat yang unik dalam sejarah, dan bagaimana Allah membebaskan Israel dari pemusnahan oleh orang Kanaan. Sekarang mari kembali pada susunan kitab ini. Setelah beberapa tahun pertempuran, kita melihat Yosua yang semakin tua dan dia mulai membagi-bagikan tanah perjanjian kepada kedua belas suku Israel. Dan sebagian besar bagian ini adalah tentang penentuan garis batas. Jujur saja, ini sangat membosankan. Ini seperti membaca peta tanpa gambar. Tapi bagi umat Israel, penentuan garis batas ini sangatlah penting. Ini merupakan penggenapan atas janji Allah di masa lalu kepada Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan mewarisi tanah perjanjian. Jadi kini janji itu digenapi sampai ke detail-detailnya, yang menuntun kita ke bagian akhir. Yosua memberikan 2 pidato kepada umat Israel. Pidato ini sangat mirip dengan pidato terakhir Musa di kitab Ulangan. Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kemurahan hati Allah, bagaimana dia membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, dan menyelamatkan mereka dari orang Kanaan. Jadi, Yosua mengajak mereka untuk meninggalkan dewa-dewa Kanaan dan setia kepada perjanjian yang telah mereka buat. Jika mereka menaatinya,
itu akan menuntun kepada kehidupan dan berkat di tanah perjanjian. Namun jika mereka tidak taat, Israel akan mendatangkan penghakiman Allah sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kanaan. Mereka akan diusir dari tanah perjanjian ke dalam pembuangan. Jadi Yosua meninggalkan bangsa Israel dengan sebuah pilihan. Apa yang akan dilakukan bangsa Israel? Itu adalah pertanyaan besar yang muncul di akhir kitab ini. Dan itulah kitab Yosua.